Baik, mari saudari, sebelum kita mulai, saya mengajak kita sama-sama terlebih dahulu kita berdoa ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang singkat di malam hari ini. Kami mau bersama-sama mengenal firman-Mu. Oh Tuhan, mengenai roh Kristus yang ada di dalam kami. Sehingga Tuhan, kami menjadi orang yang mengenal, mengalami, bahkan Tuhan, kami menjadi orang yang dipenuhi oleh roh-Mu. Tuhan berkati persekutuan malam ini, kiranya setiap pengutaran dari hamba-Mu, Tuhan adalah melalui atau berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya Engkau berbicara melalui mulut hamba-Mu, Engkau juga Tuhan memberkati setiap telinga yang mendengar, hati yang menerima firman-Mu. Tuhan kami tetap berdoa, mohon Kau kuduskan setiap peralatan yang kami pakai, kiranya firman Tuhan bisa diberitakan, segala mulia hormat hanya bagi Tuhan saja. Amin. Baik, puji Tuhan, saudari, malam ini kita akan membahas judul yaitu Roh Kristus yang Al-Muhid. Dari judul ini kita tentu menyadari ada 3 kata penting ya, yaitu pertama adalah roh, kedua adalah Kristus, ketiga adalah Al-Muhid. Nah, dasar dari persekutuan malam ini saya ambil dari Yohanes pasal 7 ayat 39b ya. Ayat ini ya didasari oleh satu latar belakang ya, yaitu pada waktu itu pada puncak perayaan ya Pondok Daun, di sana pada hari terakhir Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara-saudari, sangat unik ya di sebuah perayaan, di puncak-puncaknya perayaan itu, di hari-hari terakhir, Tuhan Yesus berdiri dan berseru. Kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, sepertinya mulai dari hari pertama di dalam perayaan itu, Tuhan sama sekali tidak berkata apa-apa. Tetapi pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu, maka dikatakan Yesus berdiri. Wow, dia bukan hanya sekedar duduk, tapi dia berdiri dan berseru. Apa yang Tuhan serukan? Tuhan berseru adalah barang siapa yang haus. Wah, saudari, harusnya kan di perayaan orang-orang semua adalah penuh dengan sukaria, penuh dengan sukacita. Tapi Tuhan berkata, barang siapa yang haus. Tentu saudara-saudari ketika Tuhan berkata demikian, maka ini adalah sebuah fakta bahwa perayaan yang diadakan oleh orang Yahudi, oleh agama Yahudi, adalah tidak akan meleraikan dahaga manusia. Sebaliknya mereka akan haus, dan haus, dan hauslah. Maka Tuhan berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Lalu Tuhan berkata, ternyata bicara minum ini berkaitan dengan percaya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Tuhan berkata dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Lalu di ayat berikutnya, di ayat 39 dikatakan yang dimaksudkannya. Jadi yang dimaksudkan adalah aliran-aliran air hidupnya apa? Yaitu roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudari, sampai di sini kita melihat bahwa Tuhan di puncak perayaan itu dia berdiri. Dia beritahu bahwa yang bisa memuaskan kalian, yang bisa meleraikan dahaga kalian, hanyalah melalui percaya kepadaku. Karena melalui percaya ini, di dalam hati kalian akan mengalir aliran-aliran air hayat.
Dan aliran ini tidak lain adalah roh yang akan diterima oleh setiap kaum beriman. Nah, namun saudari, ada frase kalimat yang terakhir ini yang perlu kita renungkan baik-baik. Tuhan berkata, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Saudara, kalau baca di ayat di bawahnya, banyak orang kebingungan. Wow, manusia Yesus ini berbicara satu kalimat yang luar biasa. Lalu ada orang yang tidak setuju. Artinya terjadi perbedaan pendapat, orang kebingungan. Khususnya bagi orang Yahudi, para ahli Taurat. Mereka bingung, mengapa roh itu belum datang? Bukankah ada roh Allah? Kalau kita sesudah hari ini, orang Kristen juga ketika baca ini, saya yakin banyak di antara orang Kristen bingung. Mengapa Tuhan berkata roh itu belum datang? Bukankah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 dikatakan roh Allah melayang-layang di atas bumi. Jadi yang dimaksud roh itu apa? Dan roh ini belum datang, kaitannya adalah dengan Yesus belum dimuliakan. Jadi pertama adalah roh ini belum ada, belum datang. Roh yang bagaimana? Pertanyaan kedua adalah, mengapa roh yang belum datang ini kaitannya dengan Yesus belum dimuliakan? Kapan Yesus dimuliakan? Mengapa waktu Yesus dimuliakan roh itu baru datang? Nah, saudari, inilah yang akan kita kupas, kita paham. Nah, pertama-tama mari kita melihat siapakah Yesus Kristus. Tentu penekanan saya adalah bukan siapakah Yesus Kristus secara fisiknya, tetapi adalah apa konstitusinya, apa substansinya, apakah Yesus Kristus ini. Ya, maka poin berikutnya adalah saya katakan bukan siapakah, tapi adalah apakah Kristus ini. Bukan berarti Kristus itu sebuah benda, tapi yang saya mau tekankan adalah Kristus ini mengandung apa? Di dalam Kristus ini ada apa? Ini bukan bicara Kristus adalah seorang gembala, Kristus adalah guru, Kristus adalah tabib, Kristus adalah anak tukang kayu, bukan. Tapi yang kita mau lihat lebih dalam daripada itu, yaitu di dalam Kristus ini ada apa? Mengapa persona ini begitu penting? Mengapa persona ini begitu ajaib? Apa yang ada di dalam? Inilah yang perlu kita pahami dulu, saudara. Dan ini juga yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus. Menurut engkau siapakah? Karena pada itu orang berkata, engkau adalah Elia, engkau adalah Yohanes Pembaptis, dan sebagainya. Tapi Tuhan bertanya kepada Petrus, menurut engkau siapakah? Kenapa dia tanya menurut engkau? Karena Petrus sudah melewati sejangka waktu bersama Tuhan. Petrus mulai mengenal di dalam Kristus ini ada apa. Nah, ini yang kita perlu pahami bersama-sama, saudara. Mari kita lihat pertama di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Ini adalah sebuah nubuat tentang Yesus Kristus. Dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Haleluya. Seorang anak telah lahir untuk kita. Dan seorang anak ini dikatakan dia adalah seorang putra yang telah diberikan untuk kita. Dia lambang pemerintahan. Ya, artinya lambang pemerintahan ada di atas daunnya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudara-saudari, dari ayat ini saya ingin mengupas, membawa kita sama-sama melihat. Ternyata di dalam ayat ini kita melihat ada dua persona dari Allah Tritunggal. Pertama adalah kita melihat dari Kristus ini, anak yang telah lahir ini, ternyata disebut Allah yang perkasa. Dia anak, tetapi dia adalah Allah yang perkasa. Wow. Dia adalah yang diciptakan, tapi dia juga adalah pencipta. Bagaimana mungkin?
Inilah keajaiban, kealmuhitan, kelimpahan dari Kristus Yesus. Dia adalah anak yang lahir, tapi dia adalah Allah yang perkasa. Bahkan dia disebut Bapa yang kekal. Artinya dia adalah sumber. Bapa yang kekal, dia adalah sumbernya. Lalu dia juga awalnya dikatakan dia adalah seorang putra yang telah diberikan. Oh, saudara-saudara, sudah masih banyak, ada penasihat ajaib, ada raja yang damai. Tapi yang saya ingin mengupas, membawa kita melihat di dalam hakiki Yesus Kristus itu. Dia adalah Allah. Dia adalah Bapa. Dia juga adalah Putra. Nah, kemudian di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dikatakan sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ adalah kemerdekaan. Ayat ini dengan tegas dikatakan Tuhan, yaitu Yesus, Tuhan Yesus, adalah roh. Wow. Artinya, di Kristus ini, Kristus yang ajaib ini, Kristus yang anugerah ini, dia tidak hanya Allah, dia tidak hanya Bapa, dia tidak hanya Putra, dia adalah roh. Bahkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 45b dikatakan, dia adalah Adam yang akhir. Adam yang akhir ini adalah menjadi roh yang menghidupkan. Nah, saya terjemah aslinya, saya langsung terjemah langsung adalah roh pemberi. Dia adalah roh yang memberikan hayat. Wow, saudari. Kita melihat di atas persona Kristus itu ada Allah. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah Tritunggal. Dia adalah Bapa, dia adalah Putra, dia adalah Roh pemberi hayat. Haleluya. Dia bukan sekedar hanya penampilan di luaran yang orang berkata, oh dia adalah anak tukang kayu. Dia adalah saudaranya Yakobus dan Yohanes. Atau kita mengenal sedikit mengenai bagaimana dia melakukan mujizat menyembuhkan. Dia adalah tabib. Dia punya murid, dia menggembalakan, hanya dia adalah gembala. Tapi saudari, kita perlu mengenal Kristus jauh lebih dalam. Dia adalah Allah. Kita perlu mengenal secara hakiki. Dia adalah Allah Tritunggal. Dia adalah Bapa, dia adalah Putra, dia adalah Roh. Kemudian, dia juga adalah manusia. Karena itu, di dalam Matius pasal 26 ayat 63 sampai 64, imam besar pada saat itu bertanya kepada dia, demi Allah yang hidup, katakanlah pada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Para imam besar ini bertanya, karena mereka mau tahu Yesus ini siapa. Mereka mau memastikan, engkau ini anak Allah bukan? Engkau ini Mesias bukan? Tapi bagaimana Tuhan menjawab? Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi. Sorry, engkau telah mengatakannya. Artinya, engkau mengatakan bahwa aku adalah Mesias anak Allah. Tapi tetapi. Artinya Tuhan ingin menambahkan. Tuhan ingin memberitahukan. Aku berkata kepadamu. Mulai sekarang. Kamu akan melihat anak manusia. Wow, saudari. Tuhan menyingkapkan bahwa dia juga adalah anak manusia. Anak manusia yang bagaimana? Yang sempurna. Sehingga dia bisa duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan datang di atas awan-awan di langit. Dia adalah anak manusia. Bagaimana dia bisa duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa? Karena dia sempurna. Dia melewati segala proses. Dia telah mengalahkan segala hal yang negatif. Dia manusia yang sempurna. Saudara-saudari, betapa ajaib. Sampai poin ini saja kita sudah merasakan, wah Tuhan itu sungguh sangat ajaib. Segala status yang kita kenal, sebenarnya adalah kembali kepada hakiki. Bagaimana dia bisa menggembalakan kita. Karena dia adalah manusia yang sempurna, dia mengerti keadaan kita. Sehingga dia bisa menggembalakan kita.
Bagaimana dia bisa menyembuhkan, dia bisa membangkitkan orang mati. Karena dia adalah Allah yang perkasa. Bagaimana dia mengasihi. Bagaimana dia bisa menunjukkan kasih. Bagaimana dia bisa menerapkan kasih. Karena dia adalah Bapa, Putra, dan Roh. Saudara-saudari, semoga melalui sedikit penyingkapan ini, membawa kita ada satu apresiasi yang jauh lebih tinggi. Setiap minggu kita datang kepada Tuhan, kepada meja Tuhan. Setiap minggu kita memperingati Tuhan. Semoga kita tidak memperingati dengan ringan, karena dia tidak ringan. Dia sangat berbobot. Dia sangat kaya. Dia sangat anugerah. Dia adalah Allah, dia juga manusia. Dia adalah Bapa, dia Putra, dan dia juga adalah Roh. Maka saudari, kita sampai pada satu kesimpulan bahwa Kristus adalah Allah Putra bersama Bapa dalam Roh dan berbaur dengan manusia. Mengapa demikian ya? Oke, saya akan bacakan beberapa ayat ya, yang karena saya nggak bisa cantumkan semua, tapi saya ingin membacakan. Yaitu pertama di dalam Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 11. Pada waktu itu Filipus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Lalu apa kata Yesus? Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi saudari, sewaktu Filipus bertanya tunjukkan kepada Bapa, maka Sang Putra memberitahu, ketika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, sebab aku bersama-sama dengan Bapa. Maka saudari, Kristus adalah Allah Putra bersama Bapa. Oh, bahkan di dalam dikatakan bahwa dia adalah yang menyatakan Bapa. Ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak ada seorang pun melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Karena dia bersama dengan Bapa, dia menyatakan Bapa. Dia adalah Allah. Kemudian di Kolose pasal 1 ayat 15 dikatakan dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Oh, saudari. Bahkan Yohanes pasal 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Puji Tuhan. Di dalam dia, berdiam secara jasmani, seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Jadi saudara-saudari, kita melihat Kristus adalah Allah Putra. Dia bersama Bapa. Dan juga di dalam Roh. Haleluya. Oke, saya bacakan lagi. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 19 ya. Kita akan melihat bagaimana Allah Putra bersama Bapa ada di dalam. Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Artinya Tuhan berkata, aku akan minta pada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, yaitu Roh kebenaran. Ya, Roh ini akan menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi sesudah kita lihat Roh kebenaran ini, penolong yang lain ini, dia akan menyertai kaum mereka. Dia akan diam di dalam kaum mereka. Lalu Tuhan melanjutkan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Wow.
Jelas-jelas dikatakan dia akan pergi. Lalu yang datang adalah roh kebenaran. Roh kebenaran akan menyertai mereka. Tapi Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan kau. Kok bisa? Aku datang kembali padamu, dia kata. Maka saudari, kita bisa melihat bahwa putra ada di dalam roh itu. Dan Tuhan berkata, tinggal sesaat lagi. Dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ini menunjukkan Tuhan tidak hanya adalah putra, dia tidak bersama Bapa di dalam roh, bahkan berbau dengan kaum beriman. Haleluya. Saudara-saudari, kita harus memustikakan Kristus yang berhuni di dalam kita. Dia tidak sederhana. Dia adalah paket komplit. Dia adalah Allah juga manusia. Dia adalah Allah yang sejati. Dia adalah manusia sempurna. Dia adalah Bapa, Putra, dan Roh. Dan dia berbaur dengan manusia. Dia menyertai kita selama-lamanya. Dan dia tidak akan meninggalkan kita. Bahkan dia berdiam di dalam kita. Saudari, makin saya berkata, makin saya mengucapkan perkataan ini di dalam penuh dengan ucapan syukur. Mungkin banyak hal kita tidak begitu mengerti. Tapi saudari, kita permulailah dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Siapakah aku, Tuhan? Siapakah aku ini? Sehingga Tuhan, Engkau tidak hanya menebus aku, Engkau bahkan tinggal berdiam di dalam aku, menyertai aku selama-lamanya. Allah yang sejati, manusia yang sempurna, Allah Tritunggal, hari ini diam di dalam aku. Maka saudari, kita harus melihat berikutnya. Seluruh kepenuhan Bapa di dalam Putra. Semua yang di dalam Putra ada di dalam Roh. Semua yang di dalam Roh ada di dalam manusia. Artinya, saudari, hari ini semua milik Allah itu ada di dalam roh manusia. Nah, kemudian, inilah juru selamat yang kita percaya. Inilah Tuhan yang kita layani. Inilah Allah yang kita sembah. Inilah Kristus yang berhuni di dalam kita sebagai hayat kita. Puji Tuhannya. Nah, saudari, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Kristus itu Al-Mu'in. Dia adalah Allah, dia adalah Bapa, dia adalah Putra, dia adalah Roh, dia adalah manusia. Wah, ini ada tidak settingan pas ya. Dia juga adalah yang menempuh penghidupan insannya, artinya dia sangat mengerti. Dia memiliki keinsanan, dia sangat memahami keperluan kita. Dia sangat mengerti keadaan kita. Dia bisa bersimpati dengan kita. Lalu dia melewati kematian. Dan dia juga bangkit. Dia juga mengalami kenaikan. Puji Tuhan, saudara. Inilah Kristus yang kita miliki. Segala sesuatu ada di dalam dia. Karena itu, saudari, seharusnya orang Kristen tidak boleh lemah. Karena seluruh kelemahan kita, Kristus yang Al-Mu'in ini memahami. Dan dia sudah melewati. Dia bukan melewati, dia bahkan melampauinya. Itulah sebabnya dia mati, dia bangkit, dia terangkat. Haleluya. Saudara-saudari, hari ini kita hanya perlu memandang pada Dia. Kita hanya perlu memandang hanya kepada Yesus. Ada sebuah kidung dikatakan, pandanglah pada Yesus. Tataplah wajahnya saat. Maka seluruh isi dunia segera luntur oleh sinar kemuliaan Tuhan. Sesuai kita hanya perlu memandang Dia. Seperti kidung ini dikatakan, pandanglah. Pandanglah. Oh, mari Yesus kita kembali memandang pada Kristus. Banyak kali di dalam kehidupan manusia, sumber problem kita adalah kita tidak memandang pada Kristus. Mungkin kita pandang hanya sejangka waktu. Setelah itu kita sudah memandang yang lain. Mungkin hanya waktu pagi, beberapa menit saja kita memandang Dia. Lalu kita mulai memandang isi dunia ini. Saudari, dunia ini makin kita pandang,
makin kita resah. Makin kita pandang, makin kita haus. Makin kita pandang, makin kita kosong. Marilah kita pandang kepada Yesus. Oh, pandanglah pada Yesus. Tataplah wajahnya selalu. Isi dunia segera luntur oleh sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Saya lanjutkan karena waktu. Maka saudari, di dalam 2 Korintus 13 kita melihat bahwa Allah Tritunggal. Tadi kita bilang Kristus adalah Allah Tritunggal. Hari ini menjadi bagian kita, menjadi milik kita. Mengapa? Karena Allah Tritunggal ini justru dia perlu Tritunggal untuk menjadi kenikmatan kita. Karena pertama kita melihat terhadap Allah yang adalah sumber. Dikaitkan dengan kata kasih. Artinya di dalam Allah ada kasih. Tapi kasih ini masih adalah di dalam Allah. Bagaimana kasih ini bisa mengalir, bisa dikaruniakan pada kita, yaitu melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus datang, dia mengekspresikan kasih Allah. Namun hanya mengekspresi. Bagaimana ekspresi kasih Allah ini bisa menjamah kita, bisa kita alami, bisa kita rasakan, yaitu melalui persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita. Saudara-saudari, itulah sebabnya Allah kita perlu Tritunggal, supaya Allah yang sang sumber bisa diekspresikan melalui Putra, melalui Yesus Kristus, dan diterapkan, dibawa, menjadi milik bagian kita melalui Roh Kudus. Puji Tuhan, karena Kristus yang Al-Muhid, kita bisa menikmati segala kekayaan Allah. Baik, sekarang kita masuk, kita melihat bahwa roh inilah yang penting. Roh ini yang adalah membawa berkaitan langsung kepada kita. Roh ini adalah persekutuan antara Allah dengan kita. Maka setelah kita melihat apa yang ada di dalam Kristus, apa hakiki Kristus, sekarang kita perlu melihat apakah roh itu. Ya. Pertama adalah kita kembali lagi kepada dasar ayat kita malam ini, yaitu Yohanes pasal 7 ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Wah, kita sudah tahu tadi kita melihat Yesus ini adalah Kristus yang Al-Muhid. Dia adalah Allah yang sejati, manusia yang sempurna. Dia adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh. Di dalam dia mengandung segala yang kita perlukan. Dia telah melewati segala proses. Dia melewati kehidupan manusia. Dia melewati kematian, kebangkitan, bahkan terang. Hari ini Kristus yang demikian. Ya, dikatakan roh itu belum datang karena Yesus yang Al-Muhid ini belum dimuliakan. Kapan Yesus ini dimuliakan? Lukas pasal 24 ayat 26 dikatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya ini untuk masuk ke dalam kemuliaan? Kemuliaan. Saudari, apa itu kemuliaan di sini? Pada waktu itu Tuhan memberitahukan kepada murid-murid bahwa dia akan melewati kematian dan dibangkitkan. Maka dia berkata bahwa Mesias harus menderita, setelah itu dia masuk ke dalam kemuliaan. Apa kemuliaan? Yaitu kebangkitan. Maka saudari, kalau kita mengaitkan dua ayat ini, kita akan melihat roh itu belum datang karena Yesus belum dibangkitkan. Tapi ketika Yesus dibangkitkan, dia telah menjadi roh itu. Karena itu, satu malam, dia bertemu dengan murid-murid. Ya, di dalam satu rumah yang tertutup. Dia masuk, dia berkata, damai sejahtera di tengah-tengah kamu. Terimalah Roh Kudus. Saudari, haleluya. Hari ini, ayat ini terhadap kita sudah berubah. Hari ini harusnya sudah berkata, roh itu sudah datang. Karena Yesus sudah dimuliakan. Saudari, pada waktu itu, orang-orang di puncak perayaan, mereka akan kosong. Mereka akan haus. Mereka setelah perayaan pada puncak sudah selesai, mereka akan merasa kembali lagi haus. Kenapa? Karena roh itu belum datang. Tapi hari ini, saudara, kita bisa menikmati kepuasan yang sejati.
segala keleraian, segala dahaga kita bisa dileraikan. Kenapa? Karena Roh itu sudah datang. Dan karena Yesus sudah dimuliakan. Puji Tuhan. Kapan? Apa itu dimuliakan? Dimuliakan dapat digambarkan adalah seperti sebuah biji gandum. Biji gandum ini kelihatannya hanya sebuah biji gandum. Tapi ketika biji gandum ini jatuh ke dalam tanah, mati. Maka ketika kulit cangkangnya kebuka, maka benih di dalamnya mulai keluar. Mulai menjadi sebuah tunas, menjadi sebuah tanaman, lalu dia berbuah. Ketika berbuah itulah, ketika berbunga, ketika daunnya mulai merambat keluar, di saat itulah biji gandum itu menjadi dimuliakan. Karena itu saudara, ketika Tuhan berkata mengenai kematian dan kebangkitannya, Dia menggunakan perumpamaan sebutir biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati, menghasilkan banyak butir. Saudara-saudari, kita melihat kebangkitan Tuhan tidak lain adalah untuk menunjukkan kemuliaan Bapa. Kemuliaan. Nah, saudari, karena itu saya ingin baca kutipan dari buku The Spirit of Christ yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama Andrew Murray. Oke, saya bacakan. Dikatakan ketika Roh dicurahkan pada hari Pentakosta, Roh Allah memang merupakan sesuatu yang baru. Dalam Perjanjian Lama, Dia selalu disebut Roh Allah atau Roh Tuhan. Istilah Roh Kudus belum disandangnya sebagai namanya. Pada saat Dia mempersiapkan jalan untuk Kristus, untuk mempersiapkan satu tubuh untuk Dia, nama ini baru dipakai, itu nama Roh Kudus. Ketika dicurahkan pada hari Pentakosta, Ia datang sebagai Roh Yesus yang dimuliakan. Roh Kristus yang berinkarnasi, tersalib dan ditinggikan, dan yang menyandang dan yang menyampaikan kepada kita bukan dari hayat Allah, melainkan dari hayat yang terjalin ke dalam sifat insani dalam persona Kristus. Dalam kapasitas ini khususnya Ia menyandang nama Roh Kudus. Ya. Oke, nanti saya akan jelaskan. Lalu selanjutnya Dia berkata, dari sifatnya, ketika Kristus dimuliakan dalam kebangkitan dan kenaikan, Roh-Nya muncul sebagai roh hayat insani yang dimuliakan di dalam kesatuannya dengan yang ilahi, untuk membuat kita menjadi orang-orang yang berbagian dalam segala yang telah digarapkan dan diperoleh secara pribadi, dan dalam segala apa adanya kita, dan dalam hayat-Nya yang dimuliakan. Jadi saudari, maksudnya adalah waktu Kristus, Yesus, mati dan bangkit, maka Dia menjadi roh pemberi hayat. Dia menjadi roh yang menghidupkan. Dia menjadi roh itu yang belum datang itu. Dia adalah roh Yesus yang dimuliakan. Di dalam Dia tidak hanya ada keilahian, tetapi juga ada keinsanian. Dia berbeda dengan roh Allah di dalam kitab Perjanjian Lama. Pada Kejadian pasal 21 di sana adalah roh, Kejadian 1:2 dikatakan ada roh Allah. Tapi adalah roh yang ilahi, tidak ada keinsanian. Namun ketika Yesus dimuliakan, ketika Dia bangkit, roh yang datang adalah roh yang al-muhid. Dia mengandung ilahi, juga insan. Dia mengenal manusia, Dia juga mengenal. Sehingga roh ini bisa memuaskan, roh ini bisa mengerti, roh ini bisa memenuhi setiap keperluan kita. Haleluya. Ketika Tuhan bangkit, keinsaniannya bahkan dipertinggi. Sisi manusia dipertinggi karena Dia begitu sempurna. Sehingga Dia menjadi roh Yesus yang dimuliakan. Ya, puji Tuhan, karena waktu saya harus lanjutkan. Kemudian dikatakan roh Yesus. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 7 dikatakan ada istilah roh Yesus. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka.
Di sini dikatakan di dalam satu pelayanan, ketika mereka hendak masuk ke daerah Bitinia, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Mengapa dikatakan Roh Yesus? Yesus mengacu kepada manusianya, keinsanannya. Ini menunjukkan di atas roh ini ada keinsanan yang mencegah. Ini berkaitan dengan pencegahan. Karena kenapa? Karena di sana akan terjadi penganiayaan penderita. Dia sangat mengerti apa yang dibutuhkan. Karena itu dia tidak mengizinkan mereka. Kemudian, ketika dalam Roma pasal 89, ya, ketika Paulus ya di dalam Roma pasal 7 juga, aku manusia celaka, siapakah yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Lalu di dalam Roma 8 ayat 9 Paulus berkata, tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Di sini tidak menggunakan kata Yesus, tapi menggunakan kata Kristus, roh Kristus. Mengapa disebut roh Kristus? Karena di dalam Kristus, kata Kristus mengacu kepada keilahian. Untuk mengalahkan daging, untuk mengalahkan maut, perlu roh Kristus. Jadi saudari, roh yang dimuliakan ini, roh yang sudah datang ini, adalah memenuhi keperluan kita. Dari sisi manusia, dia sangat mengerti kita. Dia bisa mencegah kita. Dia bisa menasihati kita. Dia bisa bersimpati pada kita. Di sisi Allah, dia memenuhi segala keperluan kita. Dia menyelamatkan kita dari segala kelemahan kita. Karena itulah Paulus di dalam Filipi 1:19 ketika saat dia di penjara, ketika dia dikatakan dia di penjara bukan karena kesalahan dia, tapi karena ada orang yang memberitakan Injil untuk memperberat hukuman dia. Tapi dia berkata, aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Di sini Paulus menggunakan kata roh Yesus Kristus. Menunjukkan di waktu itu, di keadaan Paulus yang begitu menderita, dia butuh Yesus yang bersimpati. Dia butuh Yesus yang memahami dia. Dia butuh Yesus yang menghibur dia, yang menguatkan dia sehingga dia bisa berkata bersukacitalah senantiasa. Tapi dia juga perlu ditolong. Di bawah hatinya melampaui keadaan penderita. Dia perlu Kristus. Karena itu dia berkata, dia diselamatkan oleh pertolongan roh Yesus Kristus. Nah, bahkan kata pertolongan di sini, bukan sekedar pertolongan satu saja, bukan hanya sekadar pertolongan pertama, tapi pertolongannya adalah pertolongan yang berlimpah. Ya, beberapa kutipan saya ambil, ya. Connie Bear berkata bahwa pertolongan di sini adalah menyuplai semua keperluan. Artinya semua keperluan Paulus pada saat itu, roh Yesus Kristus memenuhi. William dan Vincent berkata, suplai yang limpah ruah. The 20th Century Montegabery Translation berkata, suplai yang limpah. West mengatakan, tunjangan dan bantuan yang penuh limpah. New Testament Basic English berkata, pemberian kekayaan yang disimpan. Saudara-saudari, inilah roh yang ada di dalam kita. Kita harus berkata, puji Tuhan. Hari ini ada roh yang memahami saya, yang mengerti saya, yang menyertai saya. Bahkan dia juga adalah yang bisa menolong saya, menyelamatkan saya, membawa saya memenuhi kehendak Allah. Roh Yesus Kristus. Baik, saya lanjutkan. Karena itu, mari kita sibuk. Hari ini, saudari, yang ada di dalam kita adalah roh Kristus yang al-muhid. Kristus yang al-muhid ini, hari ini adalah roh itu. Dia ada di dalam kita. Dia adalah memenuhi keperluan kita. Dia mengerti kita. Dia memahami kita. Dia menyertai kita. Bahkan, dia akan membawa kita melampaui keadaan kita ini. Nah, karena itu saudari, kita perlu sekarang membahas sedikit tentang pengalaman kita, baru kita akan masuk kepada latihannya. Mungkin hari ini tidak keburu waktu untuk tanya jawab, tapi saya berusaha menyelesaikan bahan hari ini ya. Terus saya di dalam pengalaman kita,
khususnya bagi saudari yang pernah mengikuti PSTL, seri kehidupan orang Kristen yang normal, kita pernah membahas bagian ini ya. Kita pernah membahas bahan ini, saudari, yaitu manusia punya permasalahan. Ya. Ada darah Kristus dan salib Kristus yang membereskan. Lalu bagaimana penyelesaian permasalahan ini bisa kita alami, maka kita perlu menempuh syarat ya kehidupan orang Kristen. Pertama adalah kita perlu mengetahui. Inilah yang di dalam Roma pasal 6 dan pasal 7. Kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan bersama dengan Kristus. Lalu kita perlu memandangnya. Tapi saudari, kalau sampai di sini, kita kalau mau jujur, kita sekedar hanya tahu, hanya memandang, kita akan jujur seperti Paulus berkata dalam Roma pasal 7, bahwa kita tidak sanggup. Kita tahu manusia lama sudah disalibkan. Kita sudah pandang bahwa manusia lama kita sudah mati. Tetapi dalam pengalaman kita bagaimana, saudara? Makin kita tahu, makin kita tidak sanggup. Makin kita tahu manusia lama kita mati, ternyata manusia lama kita makin aktif. Maka di dalam buku kehidupan orang Kristen normal dikatakan kita perlu mempersembahkan diri pada Allah dan kita perlu hidup di dalam Roh. Mengapa, saudara? Karena seluruh permasalahan manusia sudah diselesaikan di dalam Kristus. Dan Kristus hari ini ada di dalam Roh itu. Maka kalau kita hanya berhenti sampai mengetahui dan memandang, kita belum bersentuhan, belum bersatu dengan Roh itu. Sehingga kita hanya sampai kepada memandang. Faktanya di dalam keadaan kita masih adalah kita kalah, kita gagal, kita lemah. Sehingga Paulus berkata, keinginan yang baik ada padaku, tapi bukanlah yang baik yang aku lakukan. Dia berkata, ini adalah dosa yang ada di dalam. Saudara-saudari, hari ini kita perlu maju, kita perlu mengapresiasi, kita perlu mengenal dulu Roh yang di dalam kita sungguh ajaib. Lalu kita perlu mulai mempersembahkan diri kita, mulai belajar hidup di dalam. Nah, bagaimana latihan kita? Ya, bagaimana kita mengalami Kristus Roh Kristus Almaid ini? Ya, baik, saya akan lanjutkan. Tinggal beberapa menit ya. Maka pertama adalah kita perlu belajar mengikatkan diri pada Tuhan. Kata mengikatkan di sini sesuai di dalam bahasa aslinya adalah kolau. Kita perlu nempel. Kita perlu diikat dengan kuat bersama-sama, join firmly together. Bahkan kita perlu nyantol, cleave. Saudari, artinya setiap saat kita perlu nempel. Ya, perlu nempel, perlu sesuai dengan Tuhan. Ini seperti orang yang berlari, saudari. Anda tahu ada lomba orang dua orang berjalan kakinya diikat ya. Kalau dulu 17 Agustus sering ada lomba seperti itu. Kita dengan Tuhan perlu diikat demikian, saudari. Kita perlu menempel dengan Tuhan, mengikuti Dia. Artinya kita perlu memperhatikan urapan, perkataan Tuhan, perasaan Roh di dalam kita. Ya perlu dekat, bagaimana bisa nempel? Ya perlu dekat baru bisa nempel. Saudari, waktu kita, waktu-waktu pribadi kita perlu diperdalam, perlu dipererat, perlu diperluas. Nempel, makin nempel lebih luas, makin kuat. Saudari, inilah kebutuhan kita. Setiap hari, setiap waktu, kita perlu mengikatkan diri pada Tuhan. Maka jalan terbaik adalah apa? Kembali pada Tuhan. Oh, Tuhan menyertai roh kita. Tuhan menyertai roh kita. Karena itu kita perlu kembali ke dalam roh kita. Kalau kita mau nempel pada Tuhan, nempel di mana? Kita harus tahu Tuhan ada di dalam roh kita. Tuhan menyertai roh kita. Bahkan menyertainya adalah selama-lamanya. Menyertai artinya meta. Dengan, setelah, bahkan sebelum. Dia selalu menyertai kita. Nah, tapi menyertai di mana? Di roh kita. Karena itu kita perlu kembali ke dalam roh kita. Perlu menjaga hati nurani kita. Kita ingat saudara, roh itu ada 3 bagian. Hati nurani kita perlu dijaga. Perlu menjaga hati nurani bersih. Kalau ada tuduhan, bertobatlah. Kalau ada tuduhan, selesaikan segera. Kalau ada perkataan, jangan diabaikan.
Jangan menyuap hati nurani kita. Kita perlu membereskan hati nurani kita. Kalau Tuhan menegur, segera bertobat. Kalau Tuhan menyingkapkan, segera bereskan. Kita perlu menjaga hati nurani. Lalu apa? Lalu membangun persekutuan. Berkontak dengan Tuhan. Bukan hanya pagi hari. Bahkan perlu setiap saat. Setiap saat. Lalu kita menyaru nama Tuhan. Mulai kita merenungkan firman Tuhan. Pemazmur berkata, pagi-pagi aku membaca Taurat-Mu. Sepanjang hari aku merenungkan. Sesuai kita perlu merenungkan. Mungkin kita yang bekerja, siang hari ada waktu sedikit, buka lagi ayat. Renungkan kembali. Cerna kembali. Maka kita akan mengikatkan diri pada Tuhan. Lalu yang terakhir sesuai. Karena waktu ya. Roma 8 ayat 2 dikatakan hukum roh hayat. Artinya roh ini adalah hayat. Roh ini adalah hidup. Cara dia bekerja adalah normal hidup. Bukan sesuatu yang outstanding, yang ajaib. Banyak orang, saudari, mau mengalami roh itu yang ajaib-ajaib saja. Wah, kesembuhan. Memang Tuhan menyembuhkan. Tapi saudari, kalau kita lihat perjalanan Tuhan di dalam kitab Injil, lebih banyak dia menyembuhkan atau lebih banyak dia bersatu dengan Bapa? Menyembuhkan hanya sesekali. Membangkitkan orang mati hanya sesekali. Mengubah 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang cuma sekali. Tetapi dia hidup dengan Bapa adalah seumur hidup. Maka saudari, mengalami roh itu adalah norma. Kita perlu terus berpaling pada Tuhan. Jangan mencari sesuatu yang besar, yang ajaib. Memang Tuhan kadang akan memberikan itu, tapi tidak selalu. Kalau kita selalu mencari ajaib, kita akan gagal, kita akan kecewa. Tapi roh ini adalah ada hukumnya, hidup. Kadang dia memberikan perasaannya sekali, kadang 2 kali, kadang dia berbicara lewat situasi, kadang dia berbicara melalui firman, kadang dia berbicara melalui batin kita. Kita perlu punya perasaan yang peka. Saudari, inilah latihan kita. Hari ini yang di dalam kita sangat ajaib, sangat al-muhib. Semua yang kita perlukan ada di dalam. Tapi perlu sikap kita yang aktif. Mengikatkan diri pada Tuhan. Balik ke dalam roh. Dan belajar menempuh satu kehidupan di dalam roh yang normal. Baik, saya berhenti sampai di sini. Mari kita tutup di dalam doa ya. Amen. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini. Kami melihat Tuhan, roh-Mu, roh Kristus yang al-muhib, sungguh adalah satu berkat yang terbesar. Melalui roh ini, Engkau tinggal di dalam kami. Engkau mengerti, memahami setiap keperluan kami. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Engkau tahu keadaan kami. Tuhan, lebih-lebih di masa pandemi ini, Tuhan, kami sungguh perlu mengikatkan diri pada Tuhan. Bimbinglah latihan kami, sehingga Tuhan, apa yang kami dengar malam ini bukan menjadi sebuah teori atau teologi, tapi bawalah kami kepada satu penghidupan yang normal. Bagaimana kami mengingatkan diri menjadi satu roh dengan Tuhan, berpaling ke dalam roh, berjalan di dalam roh. Tuhan, kami berdoa, kami serahkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Baik, Puji Tuhan, demikianlah persekutuan malam ini. Karena waktu kita tidak ada tanya jawab ya.